Video ini gue dedikasikan buat kalian yang saat ini sedang mencari penghasilan, baik penghasilan utama ataupun penghasilan tambahan. Karena gue melihat indeks ekonomi manusia saat ini, orang-orang di sekitar kita itu sedang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kalian bisa lihat berbagai macam video yang berada di luar sana, bagaimana kemudian ketika seorang pebisnis itu membuka lowongan pekerjaan, mungkin dia hanya butuh 40, 50 atau sekedar puluhan karyawan, tapi yang mendaftar itu bisa ratusan bahkan ribuan orang. Dan tentunya menjadi sebuah hal yang kita perlu renungi, bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan apa yang ada dalam potensi diri kita supaya kita bisa mencapai kondisi keuangan yang kita inginkan, minimal tercukupi segala kebutuhan yang kita inginkan. Dan di video kali ini gue akan membahas 5 hal yang kalau kalian ikuti 5 hal ini, kalian bisa terjamin insya Allah minimal 10 juta per bulan. Dan apa saja 5 hal tersebut kita akan bahas secara tuntas di video kali ini. Oke, hal pertama, kuasai dan pelajari high income skill. Apa itu high income skill? High income skill intinya adalah skill-skill yang mendatangkan penghasilan yang cukup besar. Gue gak bilang hyper income ya, income yang besar banget, tapi minimal ini income yang layak untuk kalian dapatkan. Apa yang termasuk dalam kategori high income skill? Sebenarnya kalian bisa cari di Google apa saja yang termasuk ke dalam high income skill. Ada banyak daftar di situ. Tapi gue kasih kata kunci yang sangat sederhana. High income skill adalah skill yang dibutuhkan oleh seorang pebisnis untuk mengeskalasi bisnisnya supaya dia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Seperti apa? Advertiser, digital marketing, content creation, video editor, dan sebagainya. Yang mereka punya potensi untuk mendatangkan penghasilan terhadap perusahaannya. Jadi pebisnis ketika dia ingin meng-hire sebuah karyawan, dia akan mencari karyawan yang bisa memaksimalkan potensi dari bisnisnya, memaksimalkan pendapatannya, penghasilan bisnisnya, memaksimalkan omsetnya. Dia akan mencari talent-talent terbaik. Nah, kita harus menguasai skill-skill tersebut. Ya, contohnya misalkan kita punya kemampuan video editor, ya kita pelajari lah video editor. Kita punya kemampuan web developer, ya kita pelajari lah web developer. Kita bisa cari dimanapun, YouTube ada, kalau mau ikut kelas online pun tersedia. Ada banyak bahan pembelajaran yang bisa kita pelajari di sana. Dan teman-teman perlu pilih di mana yang teman-teman sukai dan teman-teman ingin pelajari lebih lanjut. Ya, dan ingat teman-teman, meskipun kalian dengar tadi ada skill web developer, ada skill digital marketer, apakah itu semuanya membutuhkan kemampuan IT? Ya, memang butuh, tapi tidak butuh orang dengan background IT. Secara singkat gue sampaikan bahwa gue sendiri itu backgroundnya adalah ekonomi. Jadi gak ada hubungannya sama IT, tapi gue bisa bikin website, gue bisa advertising, gue bisa banyak hal yang memang kelihatannya itu harus berbackground IT. Sebenarnya tidak. Kalau kalian mau belajar dengan apa yang tersedia di internet, di YouTube, di kelas online, itu bisa, sangat-sangat bisa gitu. Dan ini bisa menjadikan nilai tambah buat teman-teman semua. Dan terlebih, teman-teman harus kuasai skill lainnya. Banyak orang di luar sana mengatakan bahwa kita tuh harus spesialis, kita harus spesifik dengan satu skill dan kita harus dalami. Untuk jangka panjang, benar. Tapi untuk jangka pendek, supaya teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan, gua rasa teman-teman harus menambahkan skill lainnya. Kenapa? Karena tidak menutup fakta bahwa perusahaan saat ini, pebisnis saat ini tetap membutuhkan talent yang multi skill. Kalian bisa lihat berbagai macam lowongan yang ada. Kita bisa lihat skill yang dibutuhkan enggak cuma satu. Contohlah, kalian bisa content creator, kalian bisa bikin konten, plus kalian bisa editing video, plus kalian bisa copywriting. Lihat, satu pekerjaan kalian harus menguasai beberapa skill. Dan memang faktanya demikian. Kalian bisa protes kepada orang-orang yang di sana memberikan pekerjaan atau membuka lowongan demikian. Tapi memang kenyataannya ya seperti itu. Kenapa? Karena pengusaha, pebisnis ingin mendapatkan talent terbaik tapi dengan budget yang efisien. Dan itu memang realita. Udah gak bisa kita tolak lagi hal demikian. Makanya untuk kita bisa mengakuisisi sebuah pendapatan, kita harus punya skill yang bisa mensupport skill utama kita. Katakanlah misalkan kalian jago video editor. Oke, kalian bisa ngedit video. Nah, pastikan kalian juga punya skill tambahannya. Seperti apa? Kalian bisa copywriting. Kalian bisa membuat video kalian itu bisa punya dampak terhadap perusahaan atau bisnis yang kalian ingin lamar di sana. Sehingga kalian bisa mempunyai nilai jual lebih. Karena itu yang dibutuhkan para pebisnis ataupun pengusaha. Ketika kalian sajikan sekedar video editor, saya bisa ngedit seperti ini, hal-hal sifatnya teknikal, itu
seringkali nggak dibutuh-butuhin amat. Kenapa? Karena udah ada AI, udah ada yang bisa menggantikan. Nah, kalian harus punya skill lebih. Nah, tadi skillnya itu adalah skill tambahan yang bisa mendukung support dari skill kalian, yaitu adalah copywriting atau apapun lah, ya, yang bisa membantu kalian menjual skill kalian. Itu pun yang dibutuhkan perusahaan. Jadi ingat, kalian butuh skill tambahan untuk bisa mensupport dari skill kalian. Nggak apa-apa, nggak terlalu spesialis, nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh bisa memenuhi request dari perusahaan yang kalian ingin lamar. Oke, ada satu kejadian yang baru saja beberapa hari yang lalu, itu gue diminta untuk mencari sebuah talent, di mana dia permintaannya memang agak berbeda ya. Dia mintanya gini, dia ada dua skill yang berbeda. Jadi dia minta orang yang bisa desain plus admin. Kebayang ya, dua skill ini kan beda jauh ya, secara kalau kita lihat secara identifikasi skillnya, satu desain plus admin gitu ya, satu bisa menguasai sebuah visual, satu lagi yang chatting-chattingan gitu ya, beda gitu skillnya. Cuman memang itu yang dia butuhkan, admin plus bisa desain. Akhirnya saya coba tawarkan kepada seorang teman yang dia pun biasa menjadi admin. Terus saya tanya, bisa desain nggak? Bisa sih, tapi pakai Canva aja. Dan saya bilang ke teman saya itu yang memang membutuhkan talent, dan disampaikan, oke sih, nggak apa-apa, Canva doang kok. Bayangkan, ketika kalian hanya bisa menguasai satu skill yang desain doang, terus kalian mencoba untuk spesialisasi di sana dengan merambah atau memaksimalkan misalkan software-software lain, kalian bisa Adobe Photoshop, kalian bisa Adobe Illustrator dan kawan-kawannya plus Canva juga, pada akhirnya akan kalah dengan mereka yang punya skill tambahan. Tadi admin, CS, copywriting, content creator dan sebagainya. Gitu. Jadi pastikan kalian punya satu skill utama plus skill pendukung yang setidaknya bisa menambah nilai jual kalian. Oke, itu yang pertama. Pelajari dan kuasai yang namanya high income skill. Silahkan kalian pilih high income skill yang kalian minati dan sukai. Oke, yang kedua, bangun portofolio. Ya, karena pebisnis atau pengusaha yang membuka lamaran itu tidak cukup dengan disajikan kata-kata. Kalian lampirkan CV, itu isinya kata-kata semua kan. Yang mereka butuhkan adalah fakta. Apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian hasilkan, itu yang harusnya kalian tonjolkan. Nggak cuma sekedar kata-kata bahwa kalian bisa ini, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Tapi apa resultnya, apa hasilnya. Kalau kalian seorang video editor, kalian sampaikan, ini video yang saya edit, hasilnya seperti ini, dan ini bisa mendatangkan A, B, C, D. Let's say ya, misalkan kalian udah buat sebuah video, dan video kalian itu akhirnya bisa menembus ratusan ribu views atau bahkan jutaan views. Ya, kalian sampaikan, saya pernah buat video seperti ini ilustrasinya, visualnya seperti ini, dan alhamdulillah ini sudah mencapai jutaan views. Ya, dan akhirnya orang yang visit ke profil sebuah sosial medianya itu bisa menembus mungkin ribuan dan followersnya bisa naik ratusan, misalkan demikian. Kalian sampaikan itu karena yang dibutuhkan kebanyakan oleh para pengusaha adalah apa dampaknya terhadap bisnisnya. Kalau skill kalian hanya sekedar jago visual tapi nggak punya dampak apapun terhadap bisnis yang kalian coba ajukan, yang kalian coba lamar di sana, ya percuma aja gitu. Kalian akan kalah dengan mereka yang memang mungkin nggak jago-jago amat ya skill editingnya ya. Dalam artian mungkin cuma jago CapCut gitu ya, tapi dia bisa bilang bahwa video saya ini bisa atau pernah menembus jutaan views dan bisa mendatangkan list sekian gitu ya. Dan akhirnya omsetnya, bisnisnya itu bertambah. Itu akan kalah dengan orang yang seperti itu. Jadi pastikan kalian punya sebuah portofolio yang tidak hanya sekedar cantik secara tampilan, tapi juga punya result yang signifikan. Itu yang paling penting buat kalian. Dan bangun portofolionya bisa kalian bangun di berbagai macam channel. Sekarang udah banyak banget tersedia teman-teman semua. Kalian bisa bikin konten di sosial media, kalian bisa upload di, katakanlah kalau di desain itu ada Dribbble, ada Behance dan beberapa aplikasi-aplikasi yang kalian bisa upload ke sana gitu, dan sampaikan apa hasil dari portofolio kalian tersebut gitu. Dan kalian juga perlu membangun ini di ranah non-digital. Kenapa demikian saya tekankan non-digital? Karena pada akhirnya orang akan melihat reputasi kalian. Di personal branding ada kata personal. Apa maksudnya? Artinya kalian tuh dilihat dari dalam diri kalian. Bagaimana karakter kalian, bagaimana attitude kalian. Ingat, Rasulullah SAW, salah satu faktor kesuksesan beliau ketika berbisnis adalah karakter yang beliau bangun. Personal branding yang beliau bangun. Apa itu?
Beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Dengan karakter beliau seperti itu, beliau nggak perlu semacam gimmick-gimmick branding yang gimana-gimana. Beliau hanya menyampaikan hal-hal yang memang beliau prinsipkan gitu ya, integritasnya dipenuhi, dan orang lantas langsung percaya terhadap beliau. Gitu, word of mouth terjadi itu. Banyak orang akhirnya ya udah kalau mau berbisnis ke Nabi Muhammad aja, kalau mau berdagang, bertransaksi langsung ke Nabi Muhammad aja. Enak kan kalau seperti itu. Jadi bangun juga integritas kalian secara personal di non fisik. Bangun reputasi yang baik ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kalian, ke siapapun yang kalian nilai kalian bisa mendapatkan value dari sana. Oke, itu yang kedua, bangun portofolio. Yang ketiga, bangun networking. Nah, ini juga kunci buat teman-teman semua. Mulailah filter orang-orang atau teman-teman yang kalian rasa circle itu udah nggak pantas lagi kalian ikuti. Kenapa? Karena kalau kalian ikuti circle yang rasa-rasanya nggak membuat kalian bertumbuh, kalian akan stagnan di situ. Lepaskanlah, putuslah rantai-rantai yang membuat kalian tuh tidak berkembang. Orang-orang yang hanya bisa mengajak kalian hangout, mengajak kalian main-main, jalan-jalan nggak jelas gitu, hilangkan. Putus lantai itu dan kalian bangunlah circle dengan orang-orang yang bisa membuat kalian bermanfaat, bisa membuat kalian bertumbuh. Dengan demikian kalian bisa ikut bertumbuh. Jangan sampai kalian hanya ke orang-orang atau teman-teman yang hanya sekedar ingin membuat kalian senang. Membuat kalian senang itu tidak bisa membuat kalian berkembang. Senang, oke lah, senang, bahagia gitu. Cuman kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita bisa melevel up diri kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita harus cari circle tersebut. Dan bangun networkingnya dengan mereka-mereka yang berkualitas. Nah, bagaimana caranya kita bisa membangun networking dengan orang-orang yang berkualitas? Pertama, lihat dulu teman-teman sekitar kalian. Kalian udah punya sosial media sekarang, udah punya Instagram lah, minimal Instagram lah. Kalian bisa lihat teman-teman kalian bisa lihat aktivitas teman-teman kalian di Instastory. Kalian bisa cek bagaimana kemudian aktivitas mereka. Lalu ketika kalian melihat aktivitas mereka dan ada kesesuaian dengan apa yang ingin kalian jalankan, silakan chat langsung teman kalian, DM gitu. Sesimpel gini lah, bro, gue lihat aktivitas lu kayaknya cukup oke juga nih, dan gue punya project yang sama nih yang kayaknya bisa sesuai, kayak kita bisa kerjasama di sana deh. Boleh nggak kita ngobrol dulu sebentar supaya kita bisa lihat kecocokannya? Kan bisa seperti itu. Jangan tiba-tiba DM tanpa ada kejelasan. Tiba-tiba lu lihat teman lu bagus banget nih, kalinya lagi menjulang, terus tiba-tiba lu DM, bro, lama nggak ketemu, boleh dong kita kapan-kapan ketemu, kita ngobrol kayak di mana? Jangan langsung kayak gitu, bro. Karena kalau gitu, lu bisa dianggap sebagai agen asuransi. Apalagi kalau lu tiba-tiba datang bawa iPad, kan kelar itu lu. Jadi jangan langsung tiba-tiba ngajak ketemuan tanpa ada babi bu gitu. Tetap ajak ketemuan dalam konteks lu pengen ngebangun sesuatu dan lu pengen minta pendapat temen lu, atau lu pengen mengobrol sesuatu yang kira-kira bisa menambah value satu sama lain. Itu akan lebih enak buat lu ketika ketemuan. Lalu yang kedua, kalian bisa juga membangun networking dengan ikut ke event. Beberapa waktu yang lalu gue sempat podcast dengan namanya Hafid. Hafid ini merupakan seorang freelancer digital. Dia rela membayar sebuah event sekitar 3 jutaan untuk masuk ke event tersebut dan networking kepada orang-orang yang ada di sana. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang-orang di sana adalah orang-orang berkualitas. Orang yang mau bayar uang sekitar 3 juta udah pasti bukan orang ece-ece. Beda kalau kita datang ke seminar-seminar gratisan gitu. Yang datang mungkin orang-orang yang mungkin pengangguran gitu, yang nggak punya kerjaan, akhirnya ya udah ikut seminar aja. Akhirnya menjadi ahlu seminar kan, ikut seminar kemana-mana yang penting gratisan dan dapat makan gitu kan. Kan sayang kalau kalian networking ke orang-orang yang seperti itu. Maka datanglah ke event-event yang emang nggak apa-apa berbayar selama itu memang bisa mendatangkan networking yang berkualitas. Kalau kalian lihat event yang biayanya mahal, sudah dapat dipastikan bahwa orang yang masuk ke sana adalah orang yang memang punya kualitas yang mahal juga. Jadi datang ke event-event, nggak apa-apa, investasikan uang kalian kalau memang ada, jangan dipaksakan juga, jangan sampai peleter kalian buat ikut event tersebut gitu ya. Datanglah ke memang event-event yang kalian bisa pastikan networknya adalah orang-orang yang berkualitas, dan disitu kalian bisa tukar pikiran, kemudian tukar value dan sebagainya ya. Bangun networknya dan anggaplah ini kita sebagai sebuah funnel gitu. Jadi misalkan kita punya 100 orang, ya emang 100 orang yang berkualitas, ya kan, temui satu persatu, lalu kemudian kita ambil kayak funnel lah. Kalau 100 orang kita udah networking, minimal kan 10 orang itu bisa menjadi klien kalian. Gitu. Jadi 100 ke 10 itu masih memungkinkan. Selama kita bisa membangun reputasi dengan baik, kita bisa bangun portofolio dengan portofolio yang sangat-sangat baik. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, kuasai AI.
Ya, ini no bullshit. Kenapa? Karena setiap pengusaha, pebisnis, baik yang level besar, even level kecil sekalipun, itu kebanyakan sudah menggunakan AI. Minimal dia udah subscription AI yang LLM, Large Language Model, baik itu GPT, Gemini, dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena untuk mengefisiensikan aktivitas mereka. Dan mereka pastinya nggak pengen dong AI-nya itu kemudian terbuang sia-sia, tidak digunakan, tidak dimaksimalkan. Akhirnya dia akan meng-hire orang-orang yang pastinya bisa adaptasi terhadap AI. Dia nggak mungkin pengen hire orang yang ternyata dia nggak bisa AI. Ya sayang dong, AI gue udah subscription nggak ada yang gunain gitu. Dia pengen AI-nya pun dimaksimalin. Memang AI itu bisa, tanda kutip, membunuh pekerjaan orang, dalam artian mengurangi jatah orang yang harusnya bisa bekerja di sana. Tapi bagi orang-orang yang bisa beradaptasi dengan AI, pasti para pengusaha juga butuh, karena bagaimanapun mereka butuh untuk mengganti waktu mereka dengan didelegasikan kepada orang lain. Dan karena dia udah subscription AI, dia pengen orang-orang itu bisa memaksimalkan AI yang udah dia subscription. Minimal kalian belajarlah teknik prompting, karena basic dari semua AI kan adalah bagaimana kemudian kita memprompting sebuah aktivitas, sebuah apa yang kita inginkan dengan hasil yang maksimal. Maka pelajarilah AI, minimal teknik promptingnya. Dan terakhir teman-teman semua, ini memang agak klise, yaitu adalah marketing langit. Ya, ini adalah kunci dari teman-teman semua bisa memaksimalkan penghasilan kalian untuk mendapatkan minimal 10 juta per bulan. Ini memang bukan angka yang ngada-ngada, ini beneran based on my experience. Dan yang kelima, marketing langit memang terkesan abstraksi. Ya karena memang apa nih indikatornya nih, nggak jelas gitu kan. Tapi memang ini menjadi leverage buat teman-teman semua, khususnya para yang muslim gitu ya. Kita udah dikasih berbagai macam aktivitas ibadah yang kita bisa maksimalkan, khusus yang sunnah, tahajud, duha, apalagi infak, wakaf, itu hal-hal sunnah yang bisa kita maksimalkan supaya kita bisa mendatangkan rezeki dari yang Maha Kuasa. Karena bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan rezeki kalau sumber rezekinya nggak kita deketin? Simpelnya kalau kita mau mendapatkan gaji dari bos kita kan pasti akan deketin bos kita bagaimana caranya supaya dia itu bisa mendatangkan gaji, bahkan bisa ngasih bonus ke kita. Nah, ini sumber rezekinya nggak kita deketin, malah kita jauhi, malah kita berbuat maksiat. Ini kan bisa menghalangi rezeki kita. Apalagi kalau kita sampai terjerat ke dalam hal-hal yang bawaannya riba dan kawan-kawannya. Kita pakai paylater, apalagi terus kemudian kita gunakan pinjol, kemudian digunakan untuk judol dan kawan-kawannya. Kan bahaya. Itu bisa mematikan rezeki kita yang seharusnya sudah waktunya kita dapatkan. Cuman karena kita border dengan maksiat, itu bisa tidak datang tuh rezeki kita. Jadi marketing langit menjadi hal yang fundamental buat teman-teman semua. Jadi ada 5 aspek yang gue sampaikan tadi. Pertama adalah high income skill, pelajari dan kuasai high income skill yang teman-teman ingin pelajarinya, pengen kuasainya ya. Bisa website developer, bisa iklan, bisa content creator dan kawan-kawannya. Yang kedua, bangun portofolio baik secara digital, khususnya digital ya, karena sekarang kita di era digital dan semua orang melihat tingkah laku kita di era digital. Jadi pastikan portofolio digital kita benar-benar worth it. Yang ketiga adalah bangun networking, pastikan network kita adalah orang-orang berkualitas, kalian bisa ikut event ataupun mulai dari yang orang-orang terdekat kita. Yang keempat adalah kuasai AI, karena para pebisnis sudah punya AI, jangan sampai kalian tidak memaksimalkan AI yang dimiliki para pengusaha ini, supaya kalian bisa membantu mereka memaksimalkan apa yang sudah mereka miliki. Dan yang kelima adalah marketing langit, supaya kalian membuka kunci dari Maha Pemberi rezeki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan rezeki kepada kalian dengan cara yang Allah inginkan. Dan itulah teman-teman semua 5 hal yang kalau kalian lakukan dengan maksimal, memang tidak langsung dapat 10 juta per bulan karena itu merupakan hak prerogatif sang pemberi rezeki gitu ya. Tapi kalau kita maksimalkan dan kita urutkan satu persatu, minimal 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun ke depan, kalau kalian benar-benar mengikuti apa yang saya sarankan, insya Allah kalau memang tidak ada yang menghalangi, rezeki minimal 10 juta per bulan bahkan lebih bisa kalian dapatkan insya Allah. Demikian, semoga konten yang bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan konten yang seperti ini, silakan komen di kolom komentar, dan kalian bisa komen lagi terkait dengan topik apa lagi yang kira-kira pengen saya bawakan dalam video bentuk monolog seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.